Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebelumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video presentasi sesi 4. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Tugas ini untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Materi yang akan saya sampaikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya per unit dan manfaat biaya per unit, kedua kalkulasi biaya, ketiga kalkulasi biaya produk tradisional, keempat kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Biaya per unit. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran. Kemudian, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, yaitu manfaat biaya per unit dibagi menjadi 2, yaitu pertama perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan, untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya. Dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu kalkulasi biaya aktual. Sistem biaya aktual atau actual cost system mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead, untuk menentukan biaya per unit. Selanjutnya, biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan didapat dibebankan secara tepat waktu, sehingga tidak terdapat masalah yang cukup signifikan baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit untuk biaya overhead, karena pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Yang kedua yaitu kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal atau normal costing system mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun, untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Kemudian, tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional
hanya membebankan biaya produksi pada produk. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan pergerakan aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver, karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh pergerakan tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama, yaitu unit yang diproduksi, yang kedua, jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, tenaga kerja langsung atau berupa rupiah, yang keempat, jam mesin, dan kelima, bahan langsung. Tarif pada kalkulasi biaya produk tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasikan dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Perbedaan antara overhead aktual dengan yang dibebankan disebut varian. Jika terlalu rendah, membebankan overhead disebut underapplied. Jika terlalu tinggi, disebut overapplied. Jika terjadi underapplied atau terlalu rendah, maka pada akhir tahun akan menambah harga pokok penjualan dan sebagainya. Kemudian ada tarif departemen. Tarif departemen berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghasilkan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghasilkan waktu yang lebih sedikit. Karena departemen pabrikasi adalah intensif mesin, maka Berling menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerja mesin, sedangkan departemen perakitan adalah padat kerja, sehingga tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, sistem ABC merupakan proses dua tahap. Tetapi pada tahap pertama, menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi, seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah pergerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Adapun tahap kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas, biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Pada sistem ABC, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari pertama, identifikasi aktivitas, kedua, pembebanan biaya ke aktivitas, ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis, kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Kemudian tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Yang pertama, yaitu overhead yang dibebankan atau pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu
perhitungan biaya per unit produk, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ada dua cara yang lazim digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi, yaitu kalkulasi biaya aktual dan kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.